dari prosesnya ya, dari tahap pendaftarannya ya. Menurutku yang paling sulit itu aku hampir semuanya deg-degan sih. Ada ada apa namanya? Ada tantangannya atau ada rintangannya juga setiap tes. Jadi waktu seleksi administrasi itu rintangan pertamaku adalah di bagian pendaftaran waktu kita buka berang pendaftaran di laman LPDP itu tuh ternyata diminta juga ijazah kita dari SD sampai SMA gitu. Waktu aku cari itu ternyata ijazahku hilang dong, kayak yang ijazahku di mana kayak gitu. Aku sampai yang panik, sampai yang ya Allah aku baru mau daftar aja tuh udah ada rintangannya gitu. Tapi ya terus aku akhirnya bingung gimana ya akhirnya aku telepon. Aku sering banget itu waktu proses pendaftaran di awal itu sering telepon dari call centernya LPDP, dan call centernya ini cukup membantu sih dan cukup responsif mereka. Jadi aku telepon mas, iya waktu itu yang angkat mas, aku ingat banget soalnya kayak kalau nelpon sama CS itu aku tulis namanya siapa gitu soalnya supaya nanti kalau telepon CS lagi kan supaya nyambung, oh kata yang CS kemarin namanya ini gini-gini itu katanya ya di ini aja mbak apa namanya ditulis aja seingat mbak lah. Aku kan nggak ingat soalnya kayak yang SMA itu nilai-nilai yang udah lama banget gitu kan, jadi kayak yang ya udah deh gimana ya harus gimana ya udah aku cari-cari di dokumenku, akhirnya aku ketemu yang fotokopian ijazah SMA. Kalau ijazah S1 kan pasti udah ada lah ya, pasti udah ada. Terus ada fotokopian ijazah SMA, yaudah itu aku input nilainya yang SMA. Yang SMP, SD itu aku kosongin. Habis itu aku baru deh ngurusin ke dinas pendidikan, ke sekolahan lagi buat apa namanya minta surat pengganti ijazah itu. Jadi kalau menurutku bergantung dengan diri kita, bergantung dengan ya kemampuan kita sih ininya, kesusahannya, tingkat kesusahannya. Selain itu tadi ada syarat ijazah tadi, karena kan itu aku daftarnya hari terakhir ya, jadi kayak yang ketar-ketir banget, khawatir banget. Terus TOEFL. Nah ini, TOEFL ini sering kali jadi momok beberapa orang, beberapa temanku. Ada juga temanku yang mau daftar LPDP, dia udah nyiapin semuanya, tinggal TOEFL-nya aja ini dia kurang gitu. Akhirnya ya nggak bisa daftar gitu kan. Nah, bergantung nih, kalau kamu ini merasa kurang di bahasa Inggris, di TOEFL, ya silakan disiapkan dari sekarang. Tapi kalau kamu ini udah punya skor TOEFL 500, 600 gitu, ya udah kamu harus menyiapkan yang lain gitu, ke surat rekomendasi atau mau ke LOA juga nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu apa kelebihan diri kamu, kelemahan diri kamu, dan silakan persiapkan itu sematang mungkin gitu untuk pendaftarannya gitu sih. Oke, siap Mbak. Memberi pencerahan sekali ya. Next Mbak ya. Siap sih. Iya. Prosesnya gimana Mbak dari awal sampai akhir? Tadi udah ya diceritain ya. Udah ya, udah. Next aja ya. Bentar. Terus bentar. Persyaratan detail Mbak buat dapetin scholarship plus jurusan, terus tips and trick. Mungkin tips and trick kali ya Mbak ya? Oke. Kalau persyaratan detail silakan baca panduan. Ini yang sering aku temukan. Ada beberapa orang yang nanya ke aku, Mbak gimana sih caranya daftar LPDP, syaratnya gimana sih? Silakan kamu buka panduannya gitu loh. Jadi kita udah dengan teknologi yang mapan saat ini, silakan buka carilah informasi di lamannya, dan di laman LPDP ini menurutku udah cukup lengkap gitu. Mereka ada bukletnya, ada panduan beasiswanya, setiap jenis bahkan itu beda-beda. Nah itu silakan diunduh, silakan dipelajari gitu. Soalnya tanpa kita mengunduh kan kita nggak tahu apa aja persyaratannya dan lain sebagainya. Kita juga nggak bisa ngambang gitu. Kalau untuk tips and trick apa ya? Oh ini sering diomongin sama orang-orang, tips and trick ini kamu lebih baik ini waktu wawancara tuh kayak gini, kamu nggak usah kayak gini. Beberapa orang ada yang ngomong kayak gitu.
Ada yang kalau wawancara ya kamu harus berusaha sebaik mungkin, sesopan mungkin dan lain sebagainya. Sebenarnya sih kalau aku ya, kalau menurut pandanganku, jadilah dirimu sendiri gitu waktu wawancara. Karena yang dinilai adalah dirimu sendiri, nggak usah jadi fake person gitu, nggak usah jadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri, tapi tahu tentang kelebihan dan kekurangan dirimu itu apa. Gitu sih, kalau kalau menurutku. Dan nggak usah mikirin apa ya, nggak usah mikirin enaknya dulu. Kita berjuang aja dulu, kita siapin, kita pertaruhkan apa yang kita bisa gitu Iya. sebelum memikirkan enaknya. Gitu sih Iya. kalau menurutku. Iya. Jadi memang lebih baik apa ya? Jadi diri sendiri itu penting sih Mbak. Soalnya kan nanti juga ke depannya emang kita akan jadi orang lain terus kan nggak mungkin kan. Jadi kalau memang kita capable buat dapetin ini ya memang itu kita gitu kan, bukan orang lain. Bener banget. Dan mungkin ini kali ya untuk jurusan. Ada beberapa orang yang nanya ke aku apakah jurusannya kita harus linear atau enggak gitu. Sebenarnya nggak harus linear sih. Boleh kok ketika kita mau ambil jurusan lain selain dari S1 kita, nggak apa-apa. Asalkan itu lagi, balik lagi, kita punya alasan yang kuat kenapa sih kita ambil itu dan kenapa sih itu butuh untuk Indonesia gitu. Kalau aku memilih untuk mengambil linear ya karena memang udah terlalu enggak terlalu sih. Cinta. Udah senang untuk berkecimpung di bahasa, jadinya aku ambil yang linear gitu di pendidikan bahasa Indonesia. Ada juga temanku yang ambil non linear, jadi dia ambil silang gitu. Nggak apa-apa, asalkan yaitu kamu tahu alasannya kenapa dan apa namanya apa ya, penting nggak sih jurusan itu buat dipelajari untuk Indonesia itu. Iya, iya. Terus sama ininya juga sih paling universitasnya juga. Di situ kita di awal di pendaftaran kita dikasih tiga pilihan universitas. Itu tiga pilihan universitas bukan yang prioritas enggak, prioritas 1, 2, 3 enggak gitu sih. Tapi itu semuanya prioritas. Misalkan kita milih UNS, terus UI, terus ITB misalkan ya. Nah, itu kita boleh apply ke tiga-tiganya bergantung mana yang mengeluarkan LOE duluan, kita diterima di mana. Karena setelah kita diterima LPDP terus PK, setelah PK itu 1,5 tahun itu kita harus udah dapet surat keterangan diterima LOE gitu. Kalau kita nggak dapet LOE ya udah berarti nanti beasiswanya hangus. Nah ini yang sering ada beberapa orang yang kemudian beasiswanya hangus karena mungkin dari jurusannya yang apa namanya agak kurang bisa diakses atau dari universitasnya. Nah, ini yang sedikit banyak harus diketahui karena setiap universitas itu punya pola masing-masing dalam membuka pendaftaran. Ada universitas yang membuka pendaftaran setahun 2 kali. Ada universitas yang membuka pendaftaran hanya sekali aja setahun gitu. Dan itu susah banget. Akhirnya kan mau nggak mau kita harus berjuang gitu kan. Tapi tenang aja kita dikasih 3 pilihan universitas, kita bisa milih ya kamu pengennya di mana aja sih dan sesuaikan aja dengan apa yang kamu punya. Kalau ke luar negeri, kalau mau ke luar negeri itu juga kita harus pintar-pintar milih universitasnya karena ada beberapa universitas yang ada syarat tambahan gitu, nggak cuma syarat bahasa, tapi kayak misal kemarin temanku yang psikologi itu ada syarat standar psikologi gitu, dia mau apply di Australia, terus karena ada syarat itu dia akhirnya apply-nya kemana gitu. Nah, itu yang harus diketahui. Kita harus riset juga tentang universitas yang ingin kita datangi. Dan biasanya jurusan setiap universitas itu punya kebijakan yang beda-beda. Nah, itu kita harus riset sih. Itu kalau menurutku itu yang harus benar-benar dipahami dan dipersiapkan. Karena kita cuma dikasih waktu 1,5 tahun. Bayangin aja kalau misal 3 universitas yang kita pilih itu setiap pendaftaran itu cuma dibuka sekali setahun. Nah,
kan itu kayak yang oh gimana Yeah. gitu Oke, sih. Mbak. Ngomongin ini Mbak, ngomongin yang di luar negeri, ini ada pertanyaan juga. Tips and trick mendapatkan LOA di university di luar negeri. Wow. Ini Gimana aku tuh Mbak? aja Iya. nggak dapet LOE ya di luar negeri. Mungkin dari Kalau itu menurutku riset sih. Jadi balik lagi ke riset tentang apa yang ingin kita tuju gitu. Kalau emang kita udah niat pengen ke luar negeri, tentukan kita mau jurusan apa. Dan setiap jurusan itu biasanya ada pemeringkatan masing-masing kan kalau di luar negeri. Oh jurusan A itu lebih bagus di universitas ini dan lain sebagainya. Itu juga diperhatikan. Terus setelah itu langsung cari aja kalau di luar negeri, setauku tuh lebih gampang ya. Maksudnya lebih gampang untuk akses ke universitasnya karena di laman universitas itu lebih lengkap gitu. Apa aja yang dibutuhin dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa yang membuka apply secara online gitu kan, yang harus kirim berkas dan sebagainya, apply secara online. Tapi ya itu, kemarin aku sempet mau apply ke luar negeri itu, tapi telat daftar gitu. Mereka tuh biasanya yaitu silakan apply sebelum batas waktu ini A dan B misalkan kayak gitu. Karena mereka kan batchnya ada, misal ada 2 atau ada yang banyak gitu. Nah itu kalau menurutku emang langsung aja ke website universitasnya dan langsung ke website jurusan. Siapa tahu ada kebijakan yang berbeda gitu. Dan bisa aja kalau di luar negeri itu eh, kalau koneksi sih enggak ya. Kalau di luar negeri biasanya tuh buat artikel gitu loh. Artikel kenapa sih kamu mau masuk ke jurusan itu. Biasanya tuh kayak gitu. Nah, itu dipersiapkan aja. Sama nanya-nanya ke orang yang udah di universitas itu. Mungkin mereka lebih punya tips and trick-nya gitu. Misal kamu harus menonjolkan ini nih, kamu harus menonjolkan ini nih. Nah, gitu sih. Motivational letter-nya biasanya bergantung dengan universitas yang dituju. Gitu, kalau menurutku. Banyak-banyak riset berarti Mbak ya, yang paling penting. Iya, benar. Banyak Kayak, riset tentang apa yang ingin kita tuju gitu. siap, siap. Oke, ada lagi Mbak. LPDP ini bisa buat program alih jenjang nggak Mbak? Alih jenjang maksudnya Alih jenjang tuh kayak kayaknya ini deh, ke diploma ke sarjana gitu nggak sih Mbak? Atau itu deh? diploma kesarjana. Kalau itu setauku nggak ada ya. Nggak ada ya? Karena kalau jenis beasiswanya LPDP itu ada 3, beasiswa umum, afirmasi, sama targeted group. Nah ini mereka hanya beasiswa untuk S2 dan S3. Jadinya dipastikan S1-nya udah lulus gitu, karena emang salah satu syaratnya adalah ijazah S1. Kalau untuk kali jenjang dari misal D4 atau D3 ke S1 kayak gitu, itu setauku nggak ada. Tapi ada juga di umum itu ada beasiswa disertasi. Itu beasiswa disertasi aja sih. Kalau alih jenjang, aku enggak sih. Itu emang khusus S2 dan S3 gitu. Oke, siap. Ini Mbak. Cara biar tetap semangat buat ngejar scholarship. Soalnya di tengah-tengah kadang ngerasa pengen udahan. Gimana Mbak? Biar semangat terus. Biar semangat terus. Iya, balik lagi ke motivasi awal. Kamu kenapa sih kok daftar gitu? Kamu kenapa sih kok pengen dapet beasiswa gitu? Kalau aku balik lagi ke situ sih, balik lagi ke niat kita, ke motivasi kita awalnya kayak gimana. Karena emang nggak memungkiri setiap beasiswa itu cukup butuh waktu yang lumayan lama untuk mendapatkannya gitu. Kayak misal aku daftar LPDP itu Mei, baru dinyatakan diterima itu tuh Oktober. Itu kan agak lama gitu kan, membutuhkan waktu yang lama. Dan emang di tengah-tengah itu, apalagi kalau nggak ada kejelasan ya, dalam artian kejelasan gini, ini pengumumannya kok masih lama ya, aduh aku diterima nggak ya, aku lolos seleksi ini nggak ya, dan lain sebagainya. Itu kadang juga, alah aku nggak usah deh, atau ada yang minder di tengah jalan. Ya kalau menurutku emang dibalikin ke motivasi awal kita, ke niat awal kita gitu. Udahlah, nggak usah minder-minder. Waduh, aku ngomong kayak gini padahal aku sering minder. Tapi bener loh, itu minder itu adalah salah satu hal yang
bisa merusak kita sendiri gitu. Jadi ya bijaklah dengan keminderan itu. Iya sih, Tapi benar-benar. minder itu juga penting untuk Penting sih. tahu di mana posisi kita Iya, sebenarnya. biar ya manajemen minder lah, manajemen minder. Manajemen. Biar inilah Mbak, kan buat biar ya grow up lagi kan, maksudnya kita sampai mana terus kita tingkatin itu gitu. Kalau kita nggak, kalau kita terlalu pede kan kita jadi kayak di atas langit terus ya kita nggak akan pernah ke atas lagi gitu. Iya, Rasanya kan ya benar. manajemen minder. Minderlah dengan bijaksana. Oke. Ini terakhir kayaknya Mbak. Apa saja faktor yang jadi penentu kelulusannya? Jadi apa sih yang sebenarnya dilihat banget dari LPDP itu Mbak? Oke, yang dilihat banget dari LPDP adalah, menurutku ya, ini kesungguhan sih. Kesungguhan dari diri pendaftarnya. Karena dari serangkaian itu pasti emang beda-beda sih indikatornya. Kalau untuk seleksi administrasi ya, kalau administrasimu lengkap, apa namanya, berpotensi untuk lulus gitu kan, bergantung dengan itu kayak misal rencana studimu gimana, proposal studimu gimana. Gak boleh yang angger-anggeran atau ya sembarang lah, terserah gitu, tapi benar-benar matang dibicarakan, tahu apa yang kamu tahu apa yang akan kamu lakukan gitu loh. Nah, untuk yang seleksi tulis itu kalau nggak salah sih ada ininya ya, apa, passing grade-nya. Cuman emang nggak dikasih tahu passing grade-nya itu berapa dan lain sebagainya. Itu. Terus untuk seleksi substansi, nah ini yang agak membuat kejutan karena kadang orang yang dia percaya diri banget nih, aku pasti keterima lah, aku kemarin wawancaranya gini 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 gini, tapi ternyata dia nggak keterima dong. Jadi kayak yang wow, mengejutkan juga, dia nggak keterima gitu. Bahkan kemarin waktu setelah pengumuman seleksi substansi itu ada satu orang yang di grup ya, dia di grup yang apa namanya, pendaftar itu, ada satu orang yang ngomong, aku kenapa ya nggak diterima ya dan lain sebagainya. Ternyata ketika dipelajari ya, itu ada yang dia diwawancara tentang studinya itu lancar, tapi diwawancara kebangsaannya itu dia kurang gitu, nggak direkomendasikan gitu. Akhirnya dia nggak lolos. Jadi dua-duanya ini harus, yang satu nilainya bagus, yang satu dia harus direkomendasikan oleh wawancara gitu sih. Itu. Wah, berarti memang award di LPDP ini benar-benar orang-orang yang pantas ya Mbak disekolahkan oleh negara gitu. Amin, amin. Harapannya sih gitu ya. Ya berharapnya gitu sih, emang berharapnya emang gitu gitu. Makanya jangan jadi fake person ketika wawancara Ya, hanya demi benar-benar. mendapatkan beasiswa aja. Tapi Ya. emang bener nggak sih kamu gimana? Dan itu juga jadi, kalau kalau aku ya, itu jadi tekanan tersendiri loh dapat LPDP, karena kadang kan ada apa atau apa, anak LPDP masa nggak berkontribusi, atau anak LPDP kok cuman kayak gini doang sih. Itu tuh kayak yang wah, gimana dong gitu gitu. Jadi ya silakan berjuang, pokoknya jangan jangan pernah lelah lah untuk menggapai apa yang pengen kita raih gitu. Setiap hal emang ada waktunya sih. Mungkin kalau misal tahun ini nggak bisa daftar LPDP karena nggak dibuka jenis pendaftarannya, bisa tahun depan. Setiap hal ada waktunya, dan percayalah kalau hasilnya itu adalah hasil yang terbaik gitu. Itu sih. Siap, mantap, mantap, mantap. Tapi ada yang pernah dicabut gitu nggak, Mbak? Maksudnya udah dapet terus tiba-tiba dicabut gitu? Kalau dicabut setahu enggak ya. Enggak sih kayaknya. Tapi eh, mungkin ini apa namanya, diminta mengembalikan dana beasiswa. Jadi kalau udah jadi audi LPDP itu di awal udah ada kontraknya kalau kita harus mengabdi kepada negara. Jadi mengabdi kepada negara itu range-nya adalah 2M+1, 2 kali masa belajar kita, masa studi kita plus 1. Kalau di S2 yang 2 tahun masa studinya, berarti 5 tahun itu kita harus kerja di Indonesia, untuk Indonesia gitu. Jadinya
nggak boleh kerja di luar negeri dan lain sebagainya gitu. Itu yang harus dipatuhi sih. Nah, makanya ada kemarin ada beberapa kasus yang dia nggak balik ke Indonesia, dia nggak kerja di Indonesia gitu, nggak kerja untuk Indonesia, akhirnya dia diminta mengembalikan dananya gitu. Ada beberapa orang. Selama apa? Ini dikembalikan selama kayak di total gitu seberapa dana yang dikeluarkan Indonesia untuk kamu gitu. Soalnya gini, apa namanya, beda-beda kan setiap universitas, setiap orang itu tuh dapat dana LPDP-nya itu beda-beda. Misal nih, aku di UNS sama temenku yang misal di Cambridge University, itu pasti beda dong Indonesia ngeluarinnya. Aku paling di bawah di bawah 50 juta atau di bawah 100 juta. Mereka paling semester aja tuh udah 1 M gitu kan, atau berapa M gitu. Jadi disesuaikan sama itu kalau disuruh mengembalikan dana. Setahu aku kayak gitu. Makanya ya bener-bener, karena kalau kita udah keterima LPDP, kita udah tanda tangan kontrak, itu kan artinya kayak komitmen kita gitu. Kalau kita udah melanggar komitmen ya siap-siap aja kena sanksi, misalnya kayak gitu sih. Oke, siap. Apalagi ya, ini Mbak kasih semangat dong Mbak buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi berjuang untuk mendapatkan beasiswa ini gitu. Maksudnya kan ya kayak yang Mbak bilang tadi, maksudnya banyak enggak Mbak Ida doang yang merasa minder gitu kan. Maksudnya pantas nggak sih kita tuh daftar ini gitu kan, kalau dilihat dari apa ya istilahnya persyaratannya, kemudian dari apa yang didapatkan gitu kan, pasti benar-benar orang yang memang pantas gitu. Nah, sebenarnya kita pantas nggak sih gitu. Nah, bisa kasih semangat atau apa gitu nggak Mbak? Oke. Yang penting apa ya? Semangat. Semangat gimana dong pastinya semangat ya. Ya apa namanya? Kalau menurutku pantas atau enggaknya seseorang itu bergantung sama diri kita. Diri kita menganggap bahwa diri ini pantas nggak sih? Kalau kita aja masih menyaksikan diri kita sendiri, gimana orang lain mau percaya sama diri kita gitu loh. Jadi kalau menurutku diawali dari diri kita, diawali dari hati kita, diawali dengan niat kita. Kita percaya aja kalau kita ini adalah plusnya meskipun minusnya juga banyak gitu kan. Adalah plusnya yang bisa kita tonjolkan, yang bisa kita berikan kepada negara ini. Nah, kalau kita udah percaya sama diri kita, insya Allah orang lain juga bisa percaya sama diri kita gitu. Kalau misal orang lain percaya sama diri kita, tapi kita nggak percaya sama diri kita, kan itu juga hal yang sia-sia gitu, karena apa yang diomongin orang lain pasti akan mental gitu kan, kita nggak bakal menerima itu. Jadi semangat terus buat teman-teman yang saat ini berjuang untuk bisa mendapatkan LPDP. Yang satu hal yang pasti, nggak usah terlalu ambisius kalau menurutku, tapi tetap jangan juga terlalu tidak memikirkan, tapi tetap aja silakan disiapkan secara baik, nggak usah terlalu percaya diri juga, maksudnya over PD itu kan juga nggak baik. Siapkan diri, siapkan berkas, siapkan mental, dan siapkan semangat, siapkan stok semangat yang banyak, stok senyum yang banyak, stok sabar yang banyak, karena ini semuanya adalah proses gitu. Nggak langsung instan, tapi proses gimana kita mewujudkan impian kita, mewujudkan niat kita. Bismillah aja, kalau menurutku gitu. Ya, semua yang terjadi itu pasti udah atas izinnya lah Mbak ya. Jadi ya udah, semua ada waktunya. Ya, kita lakukan yang terbaik aja sih ya menurut. Betul sekali. Oke Mbak, mungkin sebelum nutup nih Mbak Ida, next planningnya mau ngapain aja nih Mbak setelah lulus S2? Oke, apa ya? Mungkin gak jauh-jauh dari bidang bahasa. Mungkin aku akan di Indonesia, atau ya mungkin akan ngajar bahasa Indonesia, entah itu di kampus, entah itu di sekolahan, entah itu di mana-mana. Yang penting ya kayaknya masih berhubungan sama bidang bahasa sih.
Kita kan nggak tahu ya, maksudnya kita nggak tahu nanti profesi apa yang akan kita dapatkan di kedepannya. Tapi yang satu hal yang pasti aku tetap udah menyiapkan dari sekarang untuk rencana ke depan. Gitu. Siap. Mantap, mantap, Mbak. Mbak ini dong, Mbak. Doain aja ya, mohon doanya aja. Siap. Semoga lancar. Amin, amin, amin. Semoga dilancarkan Amin. semuanya. Mbak ini, Mbak, Amin. satu terakhir. Pesan ini, Mbak, pesan buat anak-anak muda sekarang nih, Mbak. Tentang apapun itu. Jadi anak muda sekarang tuh harus gimana sih sebenarnya? Oke. Anak muda sekarang menurutku punya banyak kesempatan untuk bisa lebih melakukan lompatan ke depannya, karena di tengah informasi yang sekarang ini, di tengah teknologi yang sekarang ini, anak muda itu tuh lebih bisa memanfaatkan semuanya gitu loh. Jadi silakan manfaatkan apa yang ada saat ini secara baik untuk menyiapkan rencana ke depan kita gitu. Jangan terlalu terjebak pada masa kini, tapi pikirkan juga masa depan yang ada. Dan apa ya, ya itu sih, jangan terjebak oleh kebahagiaan masa kini, tapi pikirkan juga kebahagiaan di masa depan gitu. Kalau menurutku. Siap, Mbak. Mungkin itu saja sih, Mbak, bincang-bincang kita kali ini. Semoga harapannya teman-teman yang melihat video ini bisa ya lebih semangat buat mempersiapkan semuanya. Yang misalkan pengen apply LPDP juga, buat teman-teman yang mungkin nggak pengen apply LPDP atau beasiswa lain mungkin, atau pengen achieve sesuatu yang lain juga bisa diberikan kelancaran gitu di prosesnya. Amin. Okay. Amin. Terima kasih Mbak Ida, semoga planningnya lancar terus. Amin. Thanks sudah mau meluangkan waktunya buat sharing. Terima kasih. Next sharing lagi Mbak ya. Sama-sama. Siap. Oke Mbak, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah.